pagi. Nah, kita kembali lagi di pelajaran kimia. Bab kita masih sama, sifat koligatif larutan. Kenapa masih sama terus? Ini memang dibahas akan banyak ya, tapi pelan-pelan. Oke, kemudian KD-nya juga masih sama, yaitu kita masih menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Ada 4, ingat itu. Kemudian tujuannya juga masih sama, intinya masih kita bahas tentang sifat koligatif. Kemudian indikatornya di sini ada yang berbeda. Jadi intinya kita akan mengamati penurunan titik beku dan kenaikan titik didih suatu zat cair akibat penambahan zat terlarut. Tapi di sini Bu Guru fokuskan untuk pertemuan yang kali ini hanya di kenaikan titik didih saja. Ya, oke. Nah, sebelum kita masuk ke sana masih ingat tidak nih apa itu sifat koligatif larutan? Jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang didasarkan pada jumlah zat atau yang bergantung pada jumlah zat, bukan dari jenis zat, hanya bergantung pada jumlah zat atau konsentrasinya. Kemudian apa saja sifat-sifat koligatif larutan? Nah, perlu ingatkan kembali di sini ada 4 yang kemarin sudah kita bahas, itu penurunan tekanan uap. Nah, yang berikut ini kita akan bahas kenaikan titik didih. Jadi nanti masih ada 2 lagi. Oke, yang berikut langsung saja kita masuk di kenaikan titik didih. Nah, sebelumnya apa itu mendidih? Itu dulu kita harus tahu apa itu mendidih. Saat kapan dia mendidih air itu? Yang gampang saja kita rebus air, ya. Saat kita rebus air, pada saat kapan dia mendidih? Nah, suatu zat cair akan mendidih jika tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer. Berapa tekanan atmosfernya? 1 atm. Nah, pada saat dia mulai mendidih itu yang disebut dengan titik didih atau TP. Kemudian titik didih normal. Nah, ini yang tadi Bu Guru bilang dia sebesar 1 atm. Nah, air memiliki titik didih normal ya. Ini normalnya 100 derajat Celcius, bisa lebih. Kenapa? Nanti kita bahas di belakang. Oke, pada suhu ini molekul-molekul air berada dalam kesetimbangan cair gas. Nanti ada diagram fasanya di belakang. Nah, ini Bu Guru ambil gambar yang seperti kemarin, ada pelarut, ada larutan. Nah, di sini air murni, ada larutannya air gula, ya kan? Nah, kalau kemarin delta P, jadi dia menguap. Delta P itu untuk pelarut dia lebih besar, atau penguapan pelarutnya lebih besar daripada penguapan larutan. Tapi kalau untuk delta TB, untuk kenaikan titik didihnya justru terbalik. Jadi kenaikan titik didihnya larutan akan lebih besar daripada pelarut. Kenapa? Karena dia susah menguap, makanya titik didihnya harus lebih besar. Nah, di sini adanya penurunan tekanan uap jenuh mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi. Ya, jadi dia penurunan tekanan uap jenuh, makanya dia susah. Akhirnya titik didihnya pasti dia lebih tinggi. Nah, larutan akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dari pelarut murninya. Oke, sama dengan di atas. Selisihnya atau selisih titik didih larutan dengan titik didih pelarut ini yang disebut dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Oke, yang berikut ini diagramnya. Cair ke gas. Kenapa harus cair ke gas? Karena kalau mendidih dia pasti akan menjadi gas. Makanya ada terbentuk gelembung-gelembung di situ. Oke, di sini ada diagramnya. Nih pada saat dia cair, kemudian pada saat dia sudah menjadi gas. Nah, garis hitam itu apa? Garis transisi kesetimbangan fase pelarut. Sedangkan yang merah ini adalah kesetimbangan fase larutan. Jadi ini adalah transformer dari cair ke gas. Nah, di sini ada suhunya untuk dia air atau TB pelarut 100 derajat. Itu kalau air ya. Maaf, nanti kalau ada pelarut yang lain berarti TB-nya bisa lebih dari itu atau bisa kurang dari itu. Kemudian TB-nya pasti lebih tinggi daripada TB 0. Ya kan? Nah, disinilah yang disebut dengan delta TB. Oke, yang berikut kita langsung masuk ke rumusnya. Seperti tadi, diulang lagi, delta TB itu adalah titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Nah, ini oke, ya, kemudian TB-nya, delta TB-nya adalah TB min TB0. TB0 ini adalah TB pelarut. Nah,
TB pelarutnya kan tadi 100, berarti nanti TB pasti dia akan lebih dari 100. Makanya di sini rumusnya adalah 100 ditambah dengan delta TB. Nih, keterangannya ada di bawah. Udah ada nih, TB0 itu pelarut punya, sedangkan TB itu adalah larutan punya. Oke, kemudian ini kenaikan titik didih larutan. Nah, disinilah rumus yang akan kita pakai. Delta TB itu sama dengan molalitas dikali dengan tetapan titik didih pelarut. Ya, di sini M, ingat baik-baik kemarin. Nah, delta TB kita pakai molalitas. Ingat kemarin rumus molalitas, gram per mr kali 1000 per P. Ya, setelah kita masukkan rumus itu, berarti rumus yang akan kita gunakan adalah seperti ini, di mana delta TB sama dengan gram per mr kali 1000 per P dikali dengan KB. Oke, sudah ada keterangannya juga. Jadi M itu kemolalan, gram massa terlarut, P massa pelarut. Hati-hati di sini ya, jangan terbalik. Nah, oke, kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini Bu Guru kasih lebih ada 3 nanti. Kenapa? Karena dalam rumus yang tadi, rumus delta TB itu kita bisa dalam soalnya itu banyak. Jadi kita akan menemukan soal yang berbeda-beda, ya, tapi dengan rumus yang sama. Apa yang beda di situ? Yang ditanya berbeda. Ada yang ditanya titik didih, ada yang ditanya gram, ada yang ditanya mr, dan semua atau KB bisa, ya. Jadi di sini Bu Guru kasih contoh soal. Nanti tinggal soalnya nanti diputar-putar sesuai soalnya apa mintanya. Oke. Yang pertama dulu, Yang pertama di sini ada gram urea 20 gram, mr-nya ada, dilarutkan ke dalam 80 gram air. Nah, 80 gram air berarti nanti pelarutnya atau P-nya. Yang ditanya di sini adalah tentukan titik didih larutan tersebut jika KB air adalah 0,52 derajat Celcius. Kita tulis dulu penyelesaian diketahui seperti biasa. Gram ureanya 20, mr ureanya 60, P ini ya, gram airnya 80, KB airnya 0,52. Oke, sudah ada semua. Yang ditanya apa? Tentukan titik didih larutan. Berarti dia yang ditanya adalah TB. Ingat ya, TB0 nya ini istilahnya air, berarti nanti 100. Oke, delta TB, masukkan rumusnya, gram per mr kali 1000 per P dikali KB. Angkanya semua ada, dimasukkan, hasilnya adalah 2,112. Nah, TB tadi kan dibilangnya dia adalah pasti di atas 100, pasti di atas air. Jadi nanti di sini TB0 atau 100 ditambah dengan delta TB-nya 2,112, hasilnya 102,112 derajat Celcius. Jadi dapat di sini titik didih larutannya adalah 102,112 derajat Celcius. Oke, nah yang berikut. Nah, bentuk soal ini di sini yang ditanya bukan titik didih lagi, tapi yang ditanya adalah massa glukosa. Rumusnya tetap nanti sama, ya. Sudah ada di sini, kita tulis yang diketahui, mr-nya 180, P-nya 200, delta TB-nya 0,02. Kenapa delta TB? Karena di sini kata-katanya lihat soalnya baik-baik, agar titik didih larutan 0,02 lebih tinggi daripada titik didih air. Berarti perubahannya berarti sudah 0,02. KB-nya ada. Oke, yang berikut delta TB. Yang ditanya adalah gramnya ya tadi ya. Jadi di sini kita masukkan dalam rumusnya. Nah, yang ditanya gramnya hasilnya 1,38 gram. Jadi massa glukosa yang ditambahkan adalah sebanyak 1,38 gram. Ini yang Bu Guru bilang tadi, dalam satu rumus ini biasanya muncul bentuk soal yang berbeda-beda. Nah, yang tadi yang pertama ditanya TB, sedangkan di sini yang ditanya gram. Oke, lanjut. Nah, di sini yang ditanya adalah mr. Bu Guru kasih contoh soal lagi. Yang ditanya ini adalah mr. Ya, akan dibaca soalnya. Nah, diketahui apa? Gramnya 20, P 1000, TB ada. TB-nya mana? Air mendidih pada suhu. Berarti kalau kata-kata air mendidih, ya itu sudah masuk di titik didih larutan. Oke, lanjut. Yang ditanya di sini apa? mr glukosa. Rumusnya sama. Oke, hati-hati di sini. Yang di sini diketahui bukan delta TB. Berarti kita harus cari tahu delta TB-nya dulu. Ya kan? Nah, delta TB-nya apa? Berarti TB dikurang TB0.
berarti 100,052 dikurang 100 ya, sehingga di sini bisa kita cari MR-nya dapat 200 gram per mol. Jadi ingat, dilihat baik-baik nanti satuan-satuannya ya. Jadi kalau gram ya pasti gram, kalau dia ditanya TB atau delta TB itu nanti dia derajat Celcius, sedangkan kalau MR dia adalah gram per mol. Oke, sudah. Jadi MR-nya yang diminta adalah 200 gram per mol. Nah, ini sedikit fenomena kenaikan titik D di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pertama ini, kalau laki-laki pasti tahu nih, yang naik mobil, ini air apa namanya, radiator. Jadi di sini dia pembuatan radiator coolant ini dia tahan lama dan dapat meningkatkan performa mesin kendaraan bermotor. Kenapa? Karena dia bisa karena ada kenaikan titik D di dalam, berarti nanti panasnya mesin itu dia akan berkurang. Ya, justru ini yang akan mendidih. Ya kan? Oke, lanjut. Kemudian kita misalnya merebus air. Kalau airnya murni, dia biasanya akan cepat mendidih atau titik didihnya normal 100 derajat Celcius. Tapi ketika misalnya air sumur kita ada mengandung mineral-mineral atau zat-zat lain, dia bisa menyebabkan air mendidih suhunya lebih dari 100 ya. Jadi lihat airnya, kalau misalnya air mendidih itu bukan berarti dia hanya 100. Kita lihat dulu sumber airnya dari mana. Nah, di sini bisa jadi juga ketika misalnya kita rebus air ditutup, pasti akan lebih tinggi. Ya kan? Nah, lanjut. Nah, inilah soal latihannya. Di sini ada 2 soal ya, silakan dilihat baik-baik. Apa yang ditanya, ikut contoh soal yang mana, silakan baca soalnya baik-baik ya. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu.